belajar memahami logika. Secara bahasa, logika adalah studi tentang alasan yang mencakup dialektikal, argumentatif, dan intelektual. Karena dasar dari logika adalah perkataan, pemikiran, idea, argumentasi, alasan, atau prinsip. Oleh karena itulah, logika seringkali dikategorikan salah satu studi utama dalam filsafat, matematika, dan komputer. Sementara menurut Ibnu Sina, logika adalah alat pembeda antara benar dan salah. Adapun Freud mendefinisikan logika sebagai ilmu dari hukum paling umum tentang kebenaran. Aristoteles sendiri meletakkan logika sebagai fondasi paling dasar dari filsafat. Baginya semua yang kita pelajari harus berdasarkan logika untuk mencapai pengetahuan final. Logika Aristoteles adalah penyumbang terbesar dalam sejarah intelektual umat Islam. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun jenis pengetahuan yang tidak bersentuhan dengan logika Aristoteles. Immanuel Kant 1724 sampai 1804 Masehi bahkan sampai pernah menyatakan bahwa selama 20 abad lebih logika Aristoteles tidak ditergoyahkan dan tetap menjadi tonggak dan pondasi pengetahuan ilmu manusia. Padahal sebenarnya kata-kata logika tidak pernah dipergunakan oleh Aristoteles. Aristoteles bahkan cenderung menggunakan kata analitika untuk merujuk pemikiran yang ia miliki. Kata logika sendiri digunakan oleh Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi untuk merujuk pemikiran Aristoteles ini. Namun dalam artian seni berdebat. Adapun Alexander dari Aphrodisius 200 Masehi menggunakan istilah logika dengan pengertian yang kita pahami saat ini. Tapi pada perkembangannya ketika menyinggung masalah logika menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tokoh Aristoteles. Kecenderungan ini yang kemudian menyebutkan logika Aristoteles pada masanya dikenal sebagai mazhab peripatetik. Kata peripatetik sendiri memiliki arti berjalan-jalan karena ketika Aristoteles mengajar, ia cenderung memberikan materi kepada para peserta sambil berjalan-jalan, berbeda dengan Plato, di mana dalam kelasnya Plato cenderung mengajak dialog kepada para peserta kelas. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa peran logika memiliki sumbangsih besar dalam ilmu pengetahuan, tak terkecuali dalam khasanah peradaban Islam. Peran logika pada disiplin-disiplin pengetahuan pokok seperti usul fikih, teologi, gramatika bahasa Arab, dan lain-lain memainkan peran yang sangat besar pula. Prestasi gemilang yang dicapai para pemikir dan intelektual Islam awal maupun era modern jelas tidak dapat dilepaskan dari peran logika. Bahkan tokoh Islam seperti Al-Farabi yang disebut-sebut berdiri sendiri, beliau masih ada kecenderungan kepada Aristoteles, dan kecenderungannya paling menonjol adalah pada segi logika atau rasionalitasnya. Al-Farabi tidak menerima apabila dikatakan bahwa sesuatu itu tercipta dari tiada menjadi ada. Hal ini sekali lagi membuktikan kecenderungannya pada logika Aristoteles. Bahkan Al-Farabi mengikuti kesimpulan bahwa alam ini kekal walaupun kekekalannya alam ini berbeda dengan kekekalan Allah, dan itu logika Aristoteles. Dalam ilmu logika ada pembahasan silogisme. Silogisme sendiri adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi pernyataan dan sebuah konklusi kesimpulan. Silogisme merupakan suatu cara berpikir secara logis dan masuk ke dalam penalaran. Penalaran dalam bentuk ini jarang ditemukan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih sering mengikuti polanya saja, meskipun kadang-kadang secara tidak sadar. Silogisme penalaran adalah proses berpikir dari apa yang terjadi dan menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian berdasarkan kejadian yang sejenis juga
maka akan membentuk sudut pandang sejenis berdasarkan sejumlah sudut pandang yang diketahui atau dianggap benar. Orang menyimpulkan sebuah sudut pandang baru yang sebelumnya tidak diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.